dari kelompok 6. Saya Irma Safitri. Saya Syifa Maulida. Di sini kami akan mempresentasikan materi Manajemen Kas dan Surat Berharga Jangka Pendek. Selamat menyaksikan. Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas merupakan aktiva yang paling lancar dan mempunyai kedudukan sentral dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan. Pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah proses mengelola arus masuk dan keluar uang tunai dalam suatu organisasi untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan dan mendukung operasi sehari-hari. Tujuannya adalah menjaga likuiditas yang optimal, mengoptimalkan penggunaan kas, serta mengelola risiko terkait kas. Tujuan manajemen kas. 1. Likuiditas. Manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. 2. Earning. Tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang telah dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Motif penahanan kas. 1. Motif transaksi. 2. Motif berjaga-jaga. 3. Motif spekulasi. Transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Yang pertama, pembebanan depresiasi, amortisasi, dan depresi terhadap aktiva tetap (intangible asset). Yang kedua, pengakuan adanya kerugian piutang. Yang ketiga, pengakuan penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki. Yang terakhir, penghentian aktiva tetap. Transaksi yang mempengaruhi kas. Yang pertama, pembayaran stok dividen, pembayaran dividen dalam bentuk saham. Yang kedua, adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba. Yang ketiga, adanya penilaian kembali aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut ini macam-macam aliran kas. Yang pertama, aliran kas keluar, cash outflow. Yang kedua, aliran kas masuk, cash inflow. Sifat aliran kas. Yang pertama, terus-menerus atau continue. Yang kedua, tidak terus-menerus, menentukan saldo kas optimal model Baumol. Total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari 2 item. 1. Biaya simpan. Yang kedua, biaya transaksi. Biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi. Total cost sama dengan C dibagi 2 dikali I ditambah dalam kurung T per C dikali B. C sama dengan dalam kurung 2 dikali B dikali T dibagi I pangkat 1 per 2. Pengertian surat berharga jangka pendek. Surat berharga jangka pendek adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga keuangan untuk mendapatkan dana segar dengan jangka waktu yang relatif pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Karakteristik surat berharga jangka pendek. Beberapa investor lebih tertarik untuk mengambil investasi jenis ini karena jangka waktu jatuh temponya yang pendek, yaitu cenderung kurang dari 1 tahun. Mengubah atau melikuidasi investasi ini menjadi uang tunai jauh lebih mudah dibandingkan dengan sekuritas jangka panjang. Klasifikasi surat berharga jangka pendek. Yang pertama, tersedia untuk dijual. Yang kedua, ditahan untuk diperdagangkan. Yang ketiga, dimiliki hingga jatuh tempo. Ciri-ciri surat berharga jangka pendek. Yang pertama, jangka waktu tempo 1 tahun atau kurang. Yang kedua, kemampuan untuk dibeli atau dijual di bursa efek publik atau bursa obligasi publik. Yang ketiga, memiliki pasar sekunder yang kuat sehingga transaksi jual beli menjadi liquid, serta memberikan valuasi harga yang akurat bagi investor. Yang keempat, memiliki likuiditas yang lebih tinggi, secara efektif menurunkan risiko. Yang terakhir, bukan kas atau setara kas, surat berharga pasar uang yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan. Berikut contoh surat berharga jangka pendek. 1. Sertifikat deposito. Yang kedua, commercial paper. Yang ketiga, treasury bills. Yang keempat,
promissory notes. Yang kelima, banker acceptance. Yang keenam, repurchase agreements. Kesimpulan, dari pembahasan di atas, dapat kita kunci bahwa anggaran kas adalah gambaran atas seluruh rencana penerimaan dan konteks uang-uang tunai yang bertalian dengan rencana keuangan perusahaan dan transaksi lainnya yang menyebabkan perubahan-perubahan pada posisi kas atau menunjukkan aliran kas pada periode tersebut. Pada umumnya, kelebihan saldo kas yang ditentukan digunakan untuk investasi yang sangat singkat dan memiliki kepastian yang cukup tinggi.